Seorang warga di Jalan Siulan, Gang Leli 1, Desa Kesiman, Kertalangu, Denpasar bernama Inyoman Airana memproduksi virgin coconut oil atau VCO, minyak kelapa murni di rumahnya. Ia memproduksi VCO ini dengan menggunakan cara yang manual. Ariana mulai mencoba membuat VCO pada tahun 2011 saat ia didiagnosa menderita penyakit MAH akut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Bali, Putu Supartika yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Putu. Baik, terima kasih Mei dan saudara. Dapat saya sampaikan bahwa saya sampaikan secara umum dulu terkait dengan minyak goreng, bahwa di Denpasar juga ada sedikit kelangkaan minyak goreng, di mana pada Rabu kemarin, tanggal 23 Maret 2022, salah satu distributor di Kota Denpasar menggelar pasar murah untuk minyak goreng curah, di mana saat pelaksanaan pasar murah tersebut, minyak goreng tersebut diserbu oleh puluhan orang warga, bahkan warga rela antri berpanas-panasan. Selain itu juga saat dibatasi, di mana satu orang warga hanya bisa membeli maksimal 17 kg minyak goreng, namun ada banyak warga yang mensiasatinya sehingga mendapat jatah minyak lebih dari 17 kg, di mana harga per kilogramnya yakni 15.500. Nah, untuk hal tersebut maka kami dari Tribun Bali mewawancarai seorang warga yang membuat VCO, karena VCO ini bisa dibuat oleh siapapun di rumah masing-masing asalkan ada kelapa. Jadi dari wawancara kami dengan Pak Nyoman Ariana dikatakan bahwa untuk membuat minyak VCO ini caranya sangat mudah, yakni hanya dibutuhkan kelapa. Dengan perbandingan 10 kelapa menghasilkan kurang lebih 1 liter minyak. Jadinya pertama-tama caranya ini kelapa itu dibelah, kemudian dipisahkan antara batok kelapanya dengan daging kelapanya, kemudian diparut. Setelah diparut, dituangkan air untuk pembuatan santan. Setelah itu santan dipisahkan dengan ampas, yaitu ampas. Kemudian setelah dipisahkan dari ampasnya, santan tersebut didiamkan untuk kemudian santan tersebut akan berpisah antara air dengan santannya. Setelah itu, santan yang kental diambil, sementara airnya dikasih ternak. Nah, santan yang kental inilah yang kemudian dijemur dan difermentasi selama kurang lebih 10 jam untuk menghasilkan VCO atau virgin coconut oil. Pak Nyoman mengatakan bahwa selain untuk bisa digunakan sebagai minyak goreng untuk pribadi, VCO ini juga memiliki banyak kualitas untuk kesehatan. Hal ini terbukti di mana Pak Nyoman sendiri memulai usaha pembuatan VCO ini karena sang istri dulu tahun 2011 lalu menderita MAH akut. Jadi setelah mencari di internet, ternyata salah satu obat yang bisa digunakan untuk meredahkan MAH akut ini adalah VCO. Bahkan saat itu sang istri sudah didiagnosis bahwa sang istri harus meminum obat selama hidupnya karena MAH-nya sudah benar-benar akut. Akhirnya setelah meminum VCO buatan dari Pak Nyoman sendiri, istrinya berangsur pulih dan bahkan sebulan kemudian istrinya bisa hamil dan beliau memiliki anak yang kedua. Selain itu, VCO ini juga bisa menjadi oleh Pak Nyoman sendiri digunakan sebagai salah satu usaha, karena setelah berhenti total dari pekerjaannya tahun 2021 lalu, kini beliau fokus untuk memproduksi VCO di rumahnya dengan menggunakan alat seadanya dan alat yang masih tradisional. Dalam sehari, beliau bisa membuat sebanyak 6 liter VCO dengan menghabiskan 55 butir kelapa. Adapun untuk omset sendiri, yakni sebulan bisa mencapai 6 sampai 7 juta rupiah. Selain membuat VCO, bagian kelapa lainnya, semisal batok kelapa, juga digunakan oleh Pak Nyoman sendiri untuk membuat kerajinan tangan. Selain itu juga untuk arang, dan itu bisa dijual. Selain membuat VCO juga, Pak Nyoman juga membuat minyak handusan atau minyak kelapa yang direbus. Menurut pengakuan Pak Nyoman sendiri, minyak kelapa ini memiliki keunggulan dibandingkan minyak sawit yang beredar di pasaran, di mana minyak kelapa ini bisa digunakan untuk memasak secara berulang maksimal 4 kali, sementara untuk minyak sawit sendiri hanya bisa digunakan untuk memasak sekali saja. Sehingga Pak Nyoman berharap agar masyarakat yang memiliki kelapa tidak juga bisa memanfaatkan kelapa yang ada di rumahnya untuk membuat minyak kelapa sebagai pengganti dari minyak
goreng yang saat ini masih langka yang terjadi juga termasuk di Kota Denpasar sendiri. Demikian laporan kami, Mei. Terima kasih. Ya, terima kasih Putu dari Tribun Bali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.